Oke, kita masuk ke materi selanjutnya di LMS. Sudah saya berikan materi tentang pemanfaatan media audio di dalam pembelajaran. Jadi di dalam modul 4 ini bagaimana kita memanfaatkan audio di dalam sebuah media pembelajaran. Dan audio ini sangat penting bagi anak-anak ini untuk merangsang daya imajinasi mereka. Ya. Mungkin yang kelahiran era 70, 80-an itu masih ada era radio. Ada di sana Sanggar Cerita, ada sandiwara radio, Brahma Kumbara, ada segala macam bentuk-bentuk sandiwara yang lain. Nah, di situ sangat terasa sekali bahwa kita bisa mengimajinasi bahwa yang terjadi adalah seperti ini. Ya. Imajinasi kita terkadang lebih tinggi daripada imajinasi orang lain. Terlihat ketika mungkin pada saat dulu ada film Saur Sepoh ya, film yang Brahma Kumbara, ternyata banyak yang kecewa dengan visualisasinya. Imajinasi pemirsa nampaknya lebih tinggi daripada imajinasi sang sutradara. Nah, ini yang harus juga diperhatikan. Nah, anak yang memiliki imajinasi yang tinggi melalui audio ini akan terangsang, akan nanti menciptakan visualisasi yang bagus, bisa itu dalam bentuk animasi ya. Sekarang kan eranya film animasi. Jika itu film yang sesungguhnya juga tidak bisa dilakukan, mereka bisa kreasi dengan animasi. Nah, bentuk pemanfaatan media audio ini bisa berupa kaset atau CD, ya, CD dalam pembelajaran. Ya sekarang kalau kaset dalam bentuk peta mungkin sudah susah untuk dicari ya. Kalau CD audio, insya Allah masih banyak. Nah, media yang sangat tepat untuk membantu siswa belajar ini ada unsur suara ya, bisa dalam bentuk radio juga. Walaupun sekarang keberadaannya juga sudah mulai jarang, tapi ini penting. Kita ketahui bahwa tipe-tipe pembelajar itu berbeda-beda. Ada yang tipe auditori, mereka bisa mendengar dan mereka bisa paham, walaupun matanya lari ke sana ke sini. Kemudian ada tipe visual, mereka baru paham ketika mereka betul-betul tune in, melototi wajah gurunya, melototi materinya papan tulis. Dan ada juga anak yang tipe kinestetik yang baru paham ketika dia mempraktekkan, dia memperagakan, dia menjalani. Nah, untuk anak yang tipe audio ini perlu dirangsang dengan media-media seperti ini, ya, baik dari radio maupun melalui CD. Nah, jenisnya tentunya sesuai dengan teknologi. Teknologi cakram juga sudah jarang kita gunakan, yang apa itu, yang pipa hitam itu ya. Sekarang CD-nya yang sudah yang kecil, yang dalam bentuk compact disc atau CD. Dan untuk yang kaset tadi juga sudah jarang kita gunakan. Nah, karakteristik bahan untuk audio yang tipe kaset ini sekedar memperkenalkan saja. Ini bahannya magnetik untuk merekam suara, untuk pembelajaran bahasa, pidato, dan lain-lain, dan bisa diulang-ulang. Nah, kendala di magnetik yang biasa dulu kita pernah gunakan ya, itu biasanya kasetnya bulat, ya, sering terkendala di situ sehingga bunyinya tidak karuan. Oleh karena itu teknologi itu sudah mulai ditinggalkan. Kemudian teknologi berikutnya adalah compact disc, yaitu berupa cakram atau compact disc yang merupakan teknologi lanjutan dari kaset audio dan dapat menampilkan suara serta gambar, itu tergantung jenisnya, apakah itu berbentuk CD atau VCD. Kalau CD berarti hanya suara saja. Nah, ketika kita membeli perangkat CD ini juga perlu diperhatikan apakah yang bertipe RW atau tidak RW. Kalau RW itu bisa di-writable, bisa dihapus isinya untuk diisi yang lain, yang RW. Kemudian kalau yang CDR saja berarti dia hanya bisa mengisi sekali dan tidak bisa diisi dengan yang lain. Nah, tentunya antara perangkat CD dengan drive-nya, drive ini rumahnya ini juga harus sinkron. Katakanlah kita punya CD RW,
bisa diisi berulang-ulang. Tapi kalau drive-nya ini bukan RW, maka tidak bisa juga. Jadi kita memerlukan drive yang RW juga, sehingga bisa mengisi, dalam istilah IT itu namanya memburning, ya, memburning, dibakar. Nah, dibakar secara optik, sehingga data-data akan terkirim ke sana. Kemudian pertimbangan dalam kita menggunakan media pembelajaran, yang pertama adalah media yang dibutuhkan tersedia atau tidak. Kalau itu susah tersedia di sana, ya kita nggak perlu memaksakan diri untuk menggunakan. Misalnya di sana listriknya hanya jalan malam saja, siang tidak ada, sehingga tidak bisa menggunakan media seperti itu, ya memang tidak perlu dipaksakan. Kemudian kita lihat juga tujuan berdasarkan manfaat. Nah, di dalam media pembelajaran kita memilih yang bagaimana, apakah ini tujuannya untuk menanamkan pengetahuan atau menanamkan karakter, ya, atau keterampilan. Ya, tentunya dipilih media yang tepat. Untuk keterampilan, saya rasa untuk audio ini kurang pas, karena di keterampilan perlu contoh-contoh gambar-gambar yang visual, mungkin lebih pas dengan audio visual nanti. Tetapi kalau untuk menanamkan pengetahuan kognitif maupun karakter, bisa, ya. Karakter kita bisa membuat suara-suara pesan-pesan motivasi yang disertai dengan iringan musik yang sesuai, sehingga suara-suara tersebut bisa dicerna dengan mantap dengan diiringi lagu yang menggugah hati. Ini bisa kita gunakan audio. Nah, manfaat audio di sini sangat banyak, yaitu untuk mempelajari materi kapanpun yang diinginkan, kapan diputar diulang-ulang, ya, bisa, ya. Kemudian dapat mendapatkan materi dari sumber lain, ya. Kemudian memilih materi sesuai dengan kebutuhan, ya, kita bisa setel bagian yang ini dan yang itu, ya. Serta bisa memotivasi siswa untuk belajar, ya, lebih rajin, karena ada gaya yang berbeda gitu, ya, dari gurunya dengan diputarkan audio, radio, ya. Nah, bentuk pemanfaatannya bagaimana, ya? Tentunya mendengar, ya. Kemudian kalau mendengar dan melihat tentu nanti media yang lain, ya, audiovisual. Kemudian mendengar dan melakukan juga bisa menggunakan media yang lain, yaitu komputer interaktif, media interaktif. Kemudian mendengar, melihat, dan melakukan ini bisa menggunakan media interaktif juga, ya. Jadi masing-masing media memiliki karakteristik yang berbeda dalam bentuk pemanfaatannya. Nah, ketika itu bentuknya mendengar, maka program CD audio, ya, sebagai penyaji utama ini bisa juga berperan sebagai pengganti guru jika itu diperlukan, itu, ya. Universitas terbuka di era-era dulu, era 90-an juga basisnya masih berbasis audio. Ada radio dari UT dulu, ya, di era tahun 80-90-an. Materi direkam dengan menggunakan narasumber dan siswa mendengarkan dan mempelajari sendiri topik yang dibahas. Ya, di zaman saya SD, SMP dulu juga lebih suka audio. Kadang teman saya suruh membacakan buku, tolong ini buku ini dibaca, pertanyaannya biar saya yang menjawab, gitu. Saya menjawab, minta bantuan teman yang membacakan soalnya dengan audio itu. Nah, dengan mendengarkan program audio, siswa diminta memperhatikan gambar, teks atau diagram tertulis pada bahan-bahan cetak. Mungkin kita pernah merasakan ujian listening bahasa Inggris. Nah, modelnya seperti itu. Kita mendengar lantunan kalimat dalam bahasa Inggris, kemudian kita memperhatikan bukunya, apa instruksi yang dilakukan di dalam listening tersebut. Program CD atau kaset audio menjadi sumber materi pembelajaran yang mana saat didengar siswa dapat melakukan kegiatan tanpa perintah guru, ya. Tentunya kendali kegiatan dilakukan oleh program tersebut, ya, sesuai dengan tujuan. Misalnya siswa mempraktekkan cara mengucapkan sesuatu dan lain-lain. Ya, tentunya biasanya di dalam bahasa, ya, pelajaran tersebut kita menggunakan audio. Kemudian, mohon maaf, ini terjadi hujan di rumah saya, jadi mungkin gemercik suara genteng nampaknya
suaranya akan semakin nyaring. Ya. Saya lanjutkan aja, mudah-mudahan masih bisa didengar ya. Program audio berfungsi sebagai sebuah materi, sekaligus sebagai teladan atau tutor kita yang mengerjakan suatu kegiatan. Nah, bagaimana bentuk pemanfaatan program audio? Menurut Hedik 1996 ya, kita bisa melakukan putar program belum digunakan. Ya. Program audio sudah sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai sebelum dibuat ketika. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan bahan atau alat. Ya. Misalnya guru berlatih menggunakan alat pemutar program dan alat bantu lain, misalnya buku atau LKS. Dan kegiatan berikutnya bisa dalam bentuk mempersiapkan lingkungan belajar, ya, guru bisa mempersiapkan kelas agar seluruh siswa bisa mendengarkan program dengan baik. Apakah itu itu nanti di dalam kelas atau sentral? Di beberapa sekolah biasanya ada model seperti itu. Putar di sentral, seluruh kelas mendengar, atau hanya diputar di dalam kelas itu saja. Kemudian strategi pemanfaatannya juga bisa dengan cara mempersiapkan siswa untuk belajar. Ya, guru perlu mengetahui pengetahuan awal siswa tentang topik yang akan dibahas, kemampuan siswa dalam membaca dan menulis serta menghitungnya. Kemudian persiapan berikutnya yaitu pengalaman belajar, yang mana guru bisa memberitahu siswa apa yang akan mereka lakukan di kelas. Mengapa menggunakan program audio dalam topik tersebut, ini juga perlu dijelaskan kepada siswa. Kegiatannya apa yang akan mereka lakukan setelah mendengar program tersebut. Nah, langkah berikutnya memanfaatkan program oleh siswa, ya, dapat digunakan secara individual di luar jam sekolah. Apalagi dengan peralatan sekarang seperti ini, kita bisa membuat voice note, membuat pesan-pesan, kemudian dikirim ke HP siswa melalui grup WA atau media sosial yang lainnya. Nah, kelebihan dari media audio, terutama radio ini, ya, dapat menjangkau daerah-daerah yang luas. Kalau internet hanya terbatas di kota, radio bisa sampai ke desa-desa. Bahkan di frekuensi SW, ya, di shortwave frekuensi itu, luar negeri pun bisa terjangkau. Di zaman era saya dulu SD SMP, suka mendengarkan siaran dari BBC London yang bersiaran di Inggris langsung. Suka mendengar siaran dari radio Australia yang disiarkan juga langsung dari Australia melalui BBC. Saya dulu sering mengikuti siaran-siaran bahasa Inggris, yang disiarkan oleh BBC London maupun The Kangaroo dari Australia. Juga berita-berita yang disiarkan langsung dari London maupun Australia. Ini bisa menjangkau sangat luas dan tidak perlu internet, ya. Sekarang juga bisa menjangkau luas, tapi perlu internet dan kuota. Kemudian kemampuannya untuk menstimulasi imajinasi pendengar melalui siaran langsung, ya, ini imajinasi pendengar yang harus dirangsang sehingga bisa menimbulkan kreativitas bagi anak-anak. Juga bisa menarik karena boleh jadi nanti diselingi musik-musik, ya, di sela-sela materi, katakanlah materi inti 5 menit, nanti diisi lagu, kemudian nanti materi lagi, seperti itu bisa dikombinasikan agar tidak mengalami kebosanan. Kemudian kemampuan untuk memberikan informasi yang terkini, yang up to date, bisa langsung disiarkan dengan secara live, kemudian dapat didengarkan dimanapun sambil mengerjakan apa-apa, ya, sambil katakanlah kalau misalnya ibu-ibu sambil memasak, ya, atau sambil bapak-bapak sambil mengerjakan lain pertukangan atau lagi di area pertanian, ini radio bisa sangat mungkin sebagai teman di dalam memperoleh informasi maupun hiburan, dan dapat mendengarkan program radio dimanapun yang mereka inginkan, ya. Kelebihan yang lain, radio ini juga tentunya biayanya lebih murah daripada yang audiovisual, ya, terutama dalam hal data. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita perlu membuat bahan ajar yang berbasis audio radio? Kalau memiliki kemampuan ke sana silakan. Tetapi di dalam hal ini pemerintah juga sudah memberikan layanan pembelajaran dalam bentuk audio.
alamatnya di Radio Edukasi. Ada yang pernah mendengar atau membuka websitenya Radio Edukasi? Saya bukakan dulu ya, Radio Edukasi. Jadi di sana ada bahan ajar dalam bentuk audio yang teman-teman bisa download kontennya tanpa harus membuka atau membuat sendiri ya. Karena membuat sendiri menyita waktu. Tapi kalau misalnya ingin membuat juga lebih bagus memang. Nah, ini Radio Edukasi kita coba. Nah, Radio Edukasi ini sebuah layanan pembelajaran dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan di Yogyakarta. Salah satu unit bagian dari Pustekom atau Pusdatin, Pusat Teknologi Informasi. Nah, ini bagaimana cara memanfaatkannya? Ya, ini websitenya. Di sini ada beberapa topik yang teman-teman bisa gunakan di sini ya. Semua jenjang ada PAUD, ada SD, SMP, guru dan tunanetra pun juga ada di sini ya. Oke, misalnya saya memilih yang kelompok SD. Nah, di kelompok SD ini ada kategori MAPP dan Pakem dan MAPP 2. Ini kita coba lihat. Ini ada berapa konten audio yang bisa teman-teman isi ya. Ini ada bahasa Indonesia, ada 6 pelajaran, IPA ada 13, IPS, dan matematika. Coba saya buka yang IPA. Nah, IPA ini ada berapa mata pelajaran konteks ya, ada 15 sub materi ya. Mulai dari akan jadi apa aku, bumiku bergoyang, dan seterusnya. Coba saya buka salah satu ya. Oke. Nah, ini setiap website kadang memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda ya. Nampaknya kita disuruh untuk mendaftar dulu sebagai member sehingga bisa memanfaatkan. Ada beberapa layanan memang kalau hanya memanfaatkan itu tanpa harus menjadi member ya. Kita coba buka dari menu galeri juga ya. Di galeri ini ada galeri audio. Oke, yang tadi yang isinya di sini tadi ya, galeri audio ya. Kemudian mungkin kategori Pakem juga bisa, ini ada bahasa Indonesia, ada 60 judul materi ya. Misalnya ini tentang apa ini? Ejaan IUEO ini ya. Oke. Nah, ini kita coba play. Oke, saya coba ya. Sobat Pintar Kreatif, selamat bertemu dalam program Audio Kreatif. Kali ini kita akan belajar melafalkan kata lewat dialog dan puisi. Apakah kalian suka mendengarkan cerita? Iya, ikuti di program Audio Pendidikan Kreatif Bahasa Indonesia untuk sekolah dasar dengan topik mengenal bunyi vokal yang berjudul A, I, U, E, O. Mari kawan semua kreatif berbahasa, mengembangkan citra bangsa bahasa Indonesia.
Belang, kalian tidak usah takut ya. Sudahlah, ayo sekarang kita berenang lagi. Tapi jangan jauh-jauh dari ibu ya. Dan hati-hati. Ingat, kalau bermain jangan jauh-jauh ya. Baik, Bu. Sobat Pintar Kreatif, itu tadi cerita bebek yang dimakan buaya. Nah, untuk itu kalau main jangan jauh-jauh ya. Kalian pasti pernah melihat binatang bebek. Coba tirukan suara bebek. Nah, bagus. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Itu suara bebek berenang senang di sungai yang mengalir. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Itu suara bebek. Sobat Pintar Kreatif, apakah kalian pernah merasakan sate bebek? Nah, kali ini kakak akan membacakan puisi yang berjudul Sate Bebek. Bapak atau ibu guru akan membagikan teks puisi yang berjudul Sate Bebek. Sudah dapat teks puisi semua? Mari kita mulai. Sate bebek. Sate bebek rasanya pedas. Adik suka sate bebek. Dia makan 2. Mei juga suka sate bebek. Sekarang kalian coba membaca bersama-sama dengan bimbingan Bapak atau Ibu guru kalian. Adik-adik siap? Dan Bapak Ibu guru sudah siap? Baik, kita mulai ya. Nah, ternyata kalian pintar-pintar ya membaca puisinya. Sobat Pintar Kreatif, dalam puisi tadi terdapat kata sate dan juga bebek. Kalian coba tirukan kata-kata yang akan kakak ucapkan. Bapak atau ibu guru akan membagikan kartu kata untuk adik-adik baca. Perhatikan kata-katanya. Tunggu aba-aba dari bapak atau ibu guru dan tirukan. Sudah siap? Sate. Bebek. Buka. Peluk. Tokoh. Toko. Padi. Adik. Pedas. Hebat! Kalian memang anak hebat. Sobat Pintar Kreatif, sekarang kita bermain kata. Siapkanlah kartu kata yang telah dibagikan oleh Bapak atau Ibu guru kalian. Nanti Bapak atau Ibu guru kalian akan membacakan kata dan kalian mencari kartu kata yang sesuai. Nah, setelah ketemu, ucapkanlah kata tersebut dengan cara tunjuk jari terlebih dahulu. Tapi sebelumnya matikan tape recordernya dan jangan lupa untuk menyalakannya kembali setelah selesai bermain. Bagus, kalian memang anak-anak penuh semangat. Sobat Pintar Kreatif, Bapak atau Ibu guru akan membagikan kartu kata selanjutnya. Perhatikan kata-katanya dan tunggu aba-aba dari Bapak Ibu guru dan tirukan. Sudah siap? Saat. Mei. Dia. Cuil. Bio. Soon. Baik. 2. Sial.
Hebat, kalian memang anak yang pintar. Sobat pintar kreatif, sekarang siapkanlah kartu kata yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru kalian. Nanti Bapak Ibu Guru kalian akan membacakan kata dan kalian mencari kartu kata yang sesuai. Setelah ketemu, ucapkanlah kata tersebut dengan cara tunjuk jari terlebih dahulu. Tapi sebelumnya matikan tape recordernya ya. Dan jangan lupa untuk menyalakannya kembali setelah selesai bermain. Ya. Bagus, ternyata kalian dapat mencari kartu kata dengan cepat. Sobat pintar kreatif, sekarang kita akan mencari kata yang mirip. Contoh, kata pedas mirip dengan peras, beras, deras. Nah, coba kalian mencari kata yang mirip. Bapak Ibu Guru kalian akan membimbing kalian dan membagikan kartu kata berikutnya. Sudah siap? Nah, sate mirip dengan kata apa ya? Siapa yang sudah dapat? Iya, sate mirip dengan kata kare dan sale. Sekarang toko. Bagaimana? Sudah dapat? Bagus. Toko mirip dengan kata tokoh dan juga dengan kata soto. Kalau kata buka mirip dengan apa ya? Apa kalian sudah mendapatkan? Iya, benar sekali. Buka mirip dengan suka dan duka. Padi, ayo siapa yang sudah dapat? Wah, pintar sekali. Padi mirip dengan kata tadi. Sari. Peluk. Bagaimana? Apakah sudah dapat? Peluk mirip dengan kata lekuk dan jeruk. Bio. Nah, sobat pintar kreatif, bio mirip dengan sio. Mio. 2. Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Iya, benar sekali. 2 mirip dengan sua. Jua. Sobat pintar kreatif, kalian masih dapat mencari lagi kata yang mirip. Nah, untuk mencari kata yang mirip, kalian boleh bertanya kepada kakak atau bapak ibumu di rumah. Sobat pintar kreatif, kita telah banyak belajar melafalkan kata. Kakak harap kalian banyak belajar membaca. Karena dengan membaca berarti ilmu kita akan bertambah. Sobat pintar kreatif, sampai di sini jumpa kita dalam program audio pendidikan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta, Pustekom Depdiknas. Belajar sambil bermain, gembira dalam berkarya, dan tingkatkan terus kreativitas, serta temukan cara belajar yang menyenangkan. Oke, ya, jadi itu tadi salah satu contoh dari media pembelajaran dalam bentuk audio. Walaupun materi yang dikenalkan itu tentang bunyi vokal, tapi dia kemas dengan apik. Ada lagu-lagunya, ada cerita, dan macam-macam, sehingga lebih menarik siswa daripada kita langsung to the point. Anak-anak kita mengenal huruf A, I, O,
EO dan seterusnya itu to the point kadang kurang ada seninya, tapi ini tadi dikemas dengan api oleh Radio Edukasi, ada berbagai variasi. Nah, bagaimana cara memanfaatkan ini ya teman-teman, bisa memanfaatkan ini atau membuat kreasi sendiri silakan ya. Nah, kalau misalnya memanfaatkan ini ada beberapa cara. Kita copy saja nih linknya. Ini linknya kita copy, kemudian taruh di grup WA kita. Ya, grup WA yang ada anak-anaknya. Nanti anak-anak akan mendengarkan secara langsung ya, dengan mengcopy link yang URL ini ya. Atau dengan cara mendownload. Kalau mengcopy link ini berarti harus ada koneksi internet. Kalau secara mendownload nanti ini ada fasilitas download. Tentunya untuk bisa mendownload ada persyaratan dari penyedia aplikasi ini ya. Persyaratannya harus menjadi member baru bisa mendownload. Caranya kita lihat biasa kalau kita mendaftar seperti begini mungkin sama dengan mendaftar di media sosial ya. Kita buat username. Misalnya oke, passwordnya juga aturannya ada ditulis ini ya. Banyak passwordnya ada di ya. Ketentuan beberapa aplikasi memang ada ketentuan ya. Oke, saya coba pakai email yang mana yang belum digunakan, mungkin ini aja deh. Oke, baru ini nama lengkapnya. Oke, nanti teman-teman bisa mendownloadkan untuk siswanya sesuai dengan kebutuhan mata pelajarnya, langsung dikirim filenya ke grup WA sehingga bisa didownload dan bisa diputar berulang-ulang tanpa kuota ketika udah didownload. Saat mendaftar itu berbayar, Kak, Pak? Tidak, gratis, ini free semuanya nih. Oh. Ya, daftar ya. Saya demokan daftarnya sini kan ya. Oke, saya nanti bisa mendownload sepuasnya sesuai dengan kebutuhan materi yang diajarkan. Username dan email sudah pernah. Nampaknya saya sudah pernah mendaftarkan itu, cuman saya tinggal login aja. Ini setiap kesalahan ada pesan. Pernah saya demokan di sesi lain. Berarti saya nggak perlu daftar, langsung login. Kalau ingat, mudah-mudahan ini ingat ya. Kalau nggak salah ini username-nya. Oke. Nah, ternyata saya masih ingat username saya ya. Nih, ini banyak sekali materi-materi. Dan ini menu downloadnya hidup. Tadi menu downloadnya mati. Misalnya ini apa ini? Present you will meet across the globe. Oke. Kita lihat ini pelajaran apa ini, bahasa Indonesia apa ini. English Audiopedia. Explore the world with Audiopedia. Listening to the monologue, talk about what you have. Ini bahasa Inggris. Kita download di sini. Klik. Oke, sedang proses download. Nah, ini filenya file MP3. File MP3 tentunya lebih hemat kuota ya, hemat data daripada file video. Ini juga bisa nanti teman-teman bisa gunakan sebagai proses belajar dari rumah. Yang mungkin selama ini untuk menggunakan video boleh jadi sesekali juga di-share yang dalam bentuk audio untuk materi yang berbeda. Nah, ini dari Radio Edukasi ya, nanti bisa dicoba dieksplor lebih lanjut materi-materi yang ada di sini ya. Mencari materinya tadi dari galeri, pilih audio, ya, pilih jenjang yang diinginkan, pilih kelompok-kelompok tertentu ya. Ini misalnya MAPP 2 ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, matematika, PPKN, semua materi nampaknya ada di sana. Matematika, coba kayak matematika ini bagaimana dibunyikan dengan audio. Ini modelnya bagian terbesar, baju baru. Ini arisan ini terkait dengan undian ini juga bisa disajikan. Iya, Bu. Iya.
Berarti karena pecah 1, gelasnya jadi tinggal 11 ya? Iya. Coba sekarang kamu ambil 1 gelas lagi di almari, biar nanti genap 1 lusin lagi ya. Nah, ini masalah penjumlahan dan pengurangan. Tapi dikemas dengan cerita arisan dan segala macam. Baik, Bu. Sebentar, Di. Sekalian kamu ambilkan tutup gelasnya juga ya. Masih kurang setengah lusin lagi. Setengah lusin berarti ada 6 ya, Bu? Iya, betul, Andi. Setengah lusin itu ada 6 biji. Edi belum datang ya, Bu ya? Ya, mungkin sedang ada urusan, Bu. Iya, ya. Oh ya, silakan dicicipi dulu makanannya, Ibu-ibu. Silakan. Ini ada gorengan kesukaannya Ibu Hani kan? Silakan. Iya. Duduknya mungkin agak bergeser supaya nanti yang datang Iya, Bu. belakangan bisa masuk di Iya. situ. Iya. Makasih, Bu. Oh iya, sampai lupa nih Bu Endro. Ayah. Saya mau mengembalikan sisa pakaian anak-anak yang kemarin saya jual. Oh iya. Memangnya 1 gros itu ada berapa sih, Bu? Andi mendengar ya? Iya. 1 gros itu ada 12 lusin. 1 lusin kan ada 12 biji. Iya. Jadi 1 gros itu 12 dikalikan 12 sama dengan 144 biji. Jadi 2 gros itu ada 24 lusin Ya, atau 288 biji ya, Bu? betul Andi. Sekarang Ibu ke depan dulu ya. Wah, ini tunggu dulu. Wah, sabar ya. Siapa yang akan dapat arisan sekarang ya? Tentang beberapa satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran rim digunakan untuk menyatakan banyaknya kertas. 1 rim ada 500 lembar. Lusin digunakan untuk menyatakan banyaknya pensil, gelas, piring, dan lain-lain. 1 lusin ada 12 biji. Kali ini, program ini dikemas dalam andil, andal dalam ilmu. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Giat berlatih, gemar belajar. Nah, itu contoh pelajaran matematika. Juga dikemas dengan cerita yang menarik ya, kalau kita lihat tadi gitu ya. Mengenai topik ilmu ukur ya, di mana kompetensi siswa dapat mengubah satuan kuantitas ke satuan yang lain. Siswa bisa menjumlahkan, mengurangi ya. Kemudian siswa menggunakan satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-hari. Ini kompetensi dasarnya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu kebetulan mengajar di sini, silakan di-download ini ya. Di-download dengan cara mendaftar tadi dulu ya. Kalau hanya menyimak saja tanpa harus mendaftar tidak apa-apa, tapi harus mendengarkan secara online. Kalau di-download bisa online. Dan sini juga ada download album. Kita lihat di dalam download album ini tidak hanya audionya saja, tetapi di sana nanti ada lengkap penjelasannya bagaimana cara menggunakan di kelas nanti. Kita coba lihat hasil download album ya. Jadi beda kalau yang di sini download audio yang di pojok kanan ini, yang ini download album, isinya lebih dari audio, juga ada penjelasan teknis penggunaan di kelas. Coba saya lihat ya. Kita buka di folder download. Ya. Judulnya diberi nama arisan. Di dalamnya isinya penjumlahan, pengurangan, serta mengenalkan satuan-satuan. Nah, ini filenya dalam bentuk WinZip atau WinRAR. Jadi WinZip, WinRAR ini penting memang ya, agar komputer kita, file kita tidak mudah terkena virus. Untuk membukanya tentu saja kita harus menggunakan aplikasi WinRAR atau WinZip atau 7zip. Saya punya 7zip, jadi file ini kita ekstrak dulu. Ekstrak dulu menjadi file yang biasa, yang terpecah-pecah. Ini udah dijadiin satu, dikompres istilahnya ya. Oke, saya coba. Oke, saya punya aplikasi 7zip. Mungkin di komputer teman-teman ada yang lain ini ya, WinRAR, WinZip.
terserah di situ aplikasinya. Kita tekan ekstrak here aja nggak apa-apa. Jadi akan diurai file tersebut di folder download. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nampaknya sudah selesai. Akan ada folder arisan. Nah, sudah terbentuk folder arisan di sini ya. Ada file MP3. Nampaknya ini hanya isinya audio juga, tapi di beberapa topik yang lain biasanya disertai dengan penjelasan tata cara menggunakan. Ini nampaknya tidak disertai tata cara menggunakan. Ya. Baik, itu tadi caranya untuk memanfaatkan audio sebagai media pembelajaran. Baik, sudah jelas. Saya akhiri untuk sesi ini. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Semangat puasanya, Pak. Terima kasih Pak.